Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas kembali tentang investasi sesi kedua. Pokok bahasan hari ini untuk sesi kedua itu akuntansi untuk investasi saham, menilai dan melaporkan investasi. Kita bahas tentang akuntansi untuk investasi. Investasi saham, stock investment, adalah investasi pada saham modal perusahaan. Akuntansi untuk investasi saham biasanya didasarkan kepada perpanjangan pengaruh investor atas masalah operasi dan keuangan perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi, akuntansi untuk investasi saham biasanya didasarkan pada perpanjangan pengaruh investor terhadap perusahaan tersebut. Pedoman 3 tingkat pengaruh. Ya, ada 3 tingkat pengaruh, ya, yaitu persentase kepemilikan. Biasanya, kalau kepemilikan kurang dari 20%, biasanya tidak ada pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang dibeli sahamnya. Investasi dinilai menggunakan metode investasi. Bila kepemilikan lebih dari 20% atau 50%, biasanya ada pengaruh signifikan yang investasi atau yang memegang saham dari perusahaan tersebut. Investasi dinilai menggunakan metode ekuitas. Bila pemilikan di atas 51% sampai 100%, biasanya muncul pengendalian. Biasanya kalau 100 pemilik dari perusahaan itu. Tapi kalau di atas 51, dia punya pengaruh yang signifikan juga dan bisa mengendalikan perusahaan. Investasi yang dinilai pada nilai buku induk menggunakan biasanya metode biaya atau metode ekuitas. Investasi dieliminasi pada konsolidasi. Maksudnya, nanti pada akhir laporan keuangan itu akan dieliminasi investasi karena itu menyangkut kepemilikan. Berarti laporan keuangannya menjadi berbentuk perusahaan grup. Akuntansi tergantung pada jangkauan pengaruh investor atas hubungan operasional dan keuangan pembentukan koperasi. Nah, kepemilikan kurang dari 20%. Mencatat investasi dengan metode biaya. Perusahaan mencatat investasi pada harga perolehan. Mengakui pendapatan hanya saat kas dividen diterima. Dia hanya mengakui pada saat kas dividen diterima. Harga perolehan biasanya mencakup semua pengeluaran dibutuhkan untuk memperoleh investasi, harga yang dibayarkan ditambah fee broker, biasanya komisi dari si penjual obligasi atau perantara, ya. Nah, kita ilustrasikan pada tanggal 1 Juli 2011, Sanzes Corporation membeli 1000 lembar saham biasa dengan tingkat kepemilikan 10%, ya. Bell Corporation. Sanzes membayar 1 lembar saham $40, ya. Ditambah fee broker sebesar $500. Jurnal dicatat adalah $40.500 investasi saham pada kas. Ya, nanti uang keluar dan investasi saham. Selama kepemilikan saham, Sanzes membuat jurnal setiap penerimaan dividen. Jika Sanzes menerima dividen sebesar $2 per saham pada tanggal 31 Desember, jurnal dicatat adalah 2000, yaitu tadi dikali ya 2 dari banyaknya lembar saham yang dikuasai. Karena dia memiliki lembaran 1000, maka $2 kali kas, terima kas di kirinya adalah ekuitas. Ekuitas adalah pendapatan. Mencatat penjualan saham. Ketika saham dijual, selisih antara hasil penjualan bersih, harga jual dikurang komisi broker, dan biaya perolehan saham diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Bila dijualnya di atas harga perolehan, dia akan dianggap keuntungan. Bila dijual di bawah harga perolehan, dia akan dicatat sebagai kerugian.
Asumsi Sandes menerima pendapatan sebesar 39.500 US atas penjualan saham PEL pada tanggal 10 Februari 2012. Dengan harga proyek saham sebesar 40.500 US. Sandes mengalami kerugian sebesar 1.000 US dollar. Makanya dicatat pada saat diterima kas ada 39.500, kerugian penjualan saham adalah 1.000, maka investasi saham adalah 40.000. Kepemilikan antara 20 sampai 50, metode ekuitas. Mencatat investasi pada harga perolehan, selanjutnya menyesuaikan nilai setiap periode untuk pembagian profesional investor atas laba dan penerimaan dividen oleh investor. Jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi dari nilai buku investasi, investor umumnya harus menghentikan atau menggunakan metode ekuitas kalau kerugiannya melebihi dari nilai investasi. Ketika investor memiliki 20% atau 50% saham, biasanya sebuah perusahaan dipastikan bahwa investor itu memiliki pengaruh signifikan atas aktivitas kegiatan dari perusahaan, dari investi, ya, dari tempat dia berinvestasi. Investor memiliki perwakilan biasanya dalam dewan direksi. Melalui perwakilan tersebut, investor mengendalikan investasi atau yang perusahaan yang diinvestasinya. Perusahaan investasi menjadi bagian dari perusahaan investor. Jadi perusahaan yang dia beli itu merupakan bagian dari perusahaannya dia. Miller Corporation membeli, ini ilustrasi ya, 30% saham biasa Bex Company sebesar 120.000 US dollar 1 Januari 2011. Untuk tahun 2011, Beck melaporkan laba bersih sebesar 100.000 US dollar dan membayar dividen sebesar 40.000 US dollar. Jurnal untuk transaksi ini adalah pada saat investasi adalah 120.000 US dollar pada kas. Pada saat diumumkan bahwa perusahaan mengalami laba bersih, maka akan dicatat investasi saham pada pendapatan investor sebesar 30.000 US dollar. 30.000 US dollar itu didapat dari dia laba 100.000 US dollar dikali kita kepemilikan kita 30%, berarti dikali 30% dapatlah 30.000 US dollar. Pada saat Beck membayar 40.000 US dollar, kita akan memperoleh 12.000 US dollar. Maka dicatat kas 12.000 US dollar dan investasi saham 12.000 US dollar. Nah, dari mana 12.000 US dollar adalah 40.000 US dollar dikali 30.000, 30% dari kepemilikan. Itulah 30% kali 40.000 US dollar dapatlah 12.000 US dollar. Ilustrasi lagi, Miller Corporation membeli sama dengan soal yang tadi. Setelah Miller memposting transaksi, jalur akun investasi dan akan terlihat. Ini kelihatanlah buku besarnya, investasi saham, debitnya 120 US dollar ditambah dengan 30 US dollar, dapat dikurang 12 US dollar. Ini merupakan pendapatan dan penerimaan dividen. Nah, pemilikan lebih dari 50%. Pengendalian kepentingan saat sebuah perusahaan memiliki kepentingan lebih dari 50% pada perusahaan lain. Investor disebut induk, ya, perusahaan induk atau parent. Investor investi yang diinvestasikan disebut anak perusahaan, subsidiari perusahaan. Investasi di perusahaan anak dilaporkan di buku ini sebagai investasi jangka panjang. Induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, penggabungan laporan keuangan namanya. Laporan konsolidasi berguna karena mengindikasikan besar dan lingkup operasi perusahaan di bawah pengendalian bersama. Ini contoh perusahaan konsolidasi dan anak perusahaan. Unilever, De Halimon, Lipton, Bertolli, dan Knorr. Itu adalah anak
perusahaan atau subsidiari. Adidas, Reebok, Taylor Mods, ya, ini contoh-contohnya. Gambaran tentang akuntansi investasi di saham. Sekarang kita akan membahas menilai dan melaporkan investasi. Nilai dari investasi utang dan saham mungkin sangat fluktuasi selama kurun waktu kepemilikannya. Dia bervariatif selama lama kita pegang investasi tersebut. Penilaian dapat dilakukan pada biaya perolehan, pada nilai wajar. Bisa kita peroleh nilai perolehan dan nilai wajar, tergantung dari kebijakan akuntansi yang berlaku di dalam perusahaan atau berlaku dalam suatu negara. Atau pada nilai terendah antara biaya perolehan dan biaya nilai pasar. Di Indonesia sekarang berlaku berdasarkan nilai pasar. Nilai wajar sama dengan nilai pasar. Nilai wajar fair value adalah harga jual sekuritas di pasar normal. Itu kita peroleh nanti dari setiap sekuritas. Kategori surat berharga sekuritas. Perusahaan mengelompokkan investasi hutang dan saham dalam 3 kategori sekuritas. Sekuritas untuk diperdagangkan, yaitu sekuritas yang dibeli dan dimiliki utama untuk dijual dalam waktu yang dekat untuk memperoleh pendapatan dari selisih harga beli dan harga jual jangka pendek. Biasanya ini diperdagangkan di pasar sekunder, itu misalnya di Indonesia, Bursa Efek Indonesia B. Sekuritas yang tersedia untuk dijual. Ada sekuritas yang tersedia untuk dijual, available for sale. Sekuritas yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual suatu waktu di masa depan. Berarti kita tadi ada saham yang kita beli untuk kita perdagangkan. Ini kita beli sekuritas yang kita beli, tapi rencana untuk kita jual lagi. Ada juga sekuritas yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo. ATM ya biasanya di istilah dalam orang investor ya, kalau sekuritas itu held to maturity, yaitu sekuritas hutang di mana investor memiliki tujuan dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh temponya. Nah, investasi kayak gini biasanya kita pegang saham suatu perusahaan, kita mengharapkan imbalannya dari dividen. Kalau berbentuk obligasi itu kita mengharapkan dapat berupa kupon atau bunga dalam waktu 3 bulan, ya, triwulanan atau semesteran. Perusahaan yang memiliki surat berharga dengan tujuan untuk dijual dalam periode jangka pendek kurang sebulan, ya, biasanya seperti pedagangkan, sering dibeli dan dijual. Perusahaan melaporkan surat berharga pada nilai wajar ya, kita sering kita beli dan kita jual, dengan melaporkan perubahan harga perolehan sebagai bagian dari laba bersih. Itulah sekuritas yang diperdagangkan. Perubahan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Ini investasi saat diperdagangkan, ada di sini total nilai value-nya lebih besar daripada nilai perolehan, ada sebesar 7.000 US dollar. Kayak ditulis ini penyelesaian pasar diperdagangkan keuntungan yang belum kita realisasi. Baru realisasi adalah pada saat kita jual ya. Sekuritas tersedia untuk dijual, memiliki dengan niat untuk menjual investasi ini suatu waktu. Dikelompokkan sebagai aset lancar atau aset yang tidak lancar tergantung pada niat manajemen. Melaporkan surat berharga pada nilai wajar, kita melaporkan laporan keuangan sebagai nilai wajar. Melaporkan perubahan dari harga perolehan sebagai komponen ekuitas. Nah, permasalahannya presiden dijual ini, bagaimana menjurnal fair value, profit and loss sekuritas berubah jika surat berharga diklasifikasikan sebagai available for sale untuk dijual. Karena akan sama kecuali bahwa akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dibawa terus ke periode yang akan datang. Kerugian yang belum direalisasikan kan kita sesuaikan antara biaya perolehan dan nilai wajar pada saat disebut. Biasanya kita amortisasi ya, atau kita akumulasi ya dalam setiap kerugiannya itu. Ini contoh selisih antara harga pasar dengan harga perolehan sebesar rugi 9.530
37. Pakai keuntungan kerugian yang belum direalisasikan penjualan pasar ini yang tersedia untuk dijual. Penyajian laporan posisi keuangan. Investasi jangka pendek sudah berharga dimiliki perusahaan yang siap dipasarkan. Dia masuk investasi jangka pendek dan akan dikonversikan menjadi kas dalam tahun depan atau siklus operasi di mana yang lebih lama. Dari investasi yang tidak memenuhi dua kriteria di atas diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Kalau tidak ada kriteria yang dua ini, dia akan dikategorikan investasi jangka panjang. Nah, penyajian keuntungan dan kerugian yang sebelum realisasi. Item non-operasional berhubungan dengan investasi, nanti ada item interest revenue, dividend revenue adalah ini bunga pendapatan, keuntungan yang belum direalisasikan, ini adalah kerugian investasi, dan keuntungan yang belum direalisasi. Nanti akan dicatat penyajian kerugian realisasi dan realisasi, penyajian laporan keuangan, ini ada equity, saham 3 juta dolar, earning 1.500.000 US dollar, dan ada pengurang kerugian daripada yang saham investasi yang kita perjualbelikan, ada 100.000 US dollar. Berarti total equity kita adalah 4.400.000 US dollar. Ini akan mengurangi atas kerugian loss, ya kan? Ada kerugian investasi yang belum yang siap untuk dijual, itu adalah saham investasi saham yang siap untuk dijual. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, bunyikan loncengnya. Thank you for watching.